Semuanya kurus-kurus seperti saya ini. Saya bantuin ya Pak. Oh iya Le, matur nuwun. Dengan baik hatinya mengantarkan kita sampai tujuan. Assalamualaikum Sobat Kicau semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kalau kamu santri, calon santri, wali santri, punya santri, atau siapapun yang mau tahu lebih banyak tentang santri dan pesantren, kamu datang ke channel yang tepat. Kicau Santri, tempatnya santri berkicau. Eits, udah subscribe belum? Subscribe sekarang ya, dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, and share ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih. Saya itu mau pulang dari pondok ke rumah. Jauh banget, sekitar 7 km lah. Apesnya, saya agak punya uang sekali buat ngongkos ke rumah. Akhirnya saya jalan tuh dari pondok. Saya jalan-jalan. Oh iya deh, mending saya jalan sambil baca sholawat pada Nabi. Saya jalan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah saya jalan sambil baca sholawat, tiba-tiba ada orang yang mengejar saya tanpa saya berhentiin. Orang tersebut berhenti sendiri. Wing, dis, Le, mau ikut nggak? Kamu mau kemana? Saya mau pulang Pak ke rumah di daerah itulah. Oh, mau nggak ikut saya ke daerah situ? Kira-kira 3 km lah. Iya Pak, saya mau ikut. Gas Pak, gas. Dan sesudah sampai 3 km, saya diberhentikan. Makasih ya Pak, saya bilang makasih. Saat mengikuti lomba tarik tambang di pesantren, lombanya itu tidak boleh memilih tim sesuai keinginan, harus dikocok dulu gitu. Dan kebetulan tim saya itu bukan tim unggulan. Anggotanya itu tidak ada yang dempal, tidak ada yang kekar, semuanya kurus-kurus seperti saya ini. Dan anehnya, tim saya itu tidak pernah kalah sampai babak final dan menjuarai lomba tersebut. Lalu saya berjalan lagi. Lalu setelah sampai di tol, tanjakan tol, ada orang becaan tua. Karena saya merasa kasihan ya, akhirnya saya dorong beca tersebut, dorong naik tanjakan. Saya bantuin ya Pak. Oh iya Le, matur nuwun. Setelah sampai di atas tuh, saya disuruh numpak sama tukang becak tua tersebut. Ayo nak, numpak nak, nang disor nak. Maaf Pak, saya nggak punya uang Pak buat ngongkos Pak. Gak apa-apa. Kamu anak baik, saya pantas untuk balas budi terhadap kamu. Akhirnya saya numpak beca tersebut dengan secara gratis. Sampai turun kira-kira 2 km lah. Terus saya berhenti di depan masjid dan kemudian saya sholat asar dulu karena sudah hampir maghrib. Lalu setelah sholat asar saya berdoa, ya Allah, bantuin saya untuk sampai ke rumah ya Allah. Ini sudah hampir malam ini. Ketika saya berlibur ke Surabaya dengan teman-teman saya itu niatnya yaitu berziarah ke Sunan Ampel. Di tengah perjalanan, teman saya tuh ada yang kena tilang. Gimana ya? Karena kan teman saya kena tilang, otomatis dia akan masuk ke kantor polisi. Jadi, saya memberanikan diri bertemu Pak polisi tersebut. Saya bilang tuh kepada Pak polisi, Pak, mohon maaf, kami nggak tahu jalan menuju ke makam Sunan Ampel. Gimana ya Pak? Barokahnya kita mau ziarah ke makam Sunan Ampel, Pak polisi tersebut gak jadi nilang teman saya. Bahkan Pak polisi tersebut dengan baik hatinya mengantarkan kita sampai tujuan. Kemudian saya bertemu dengan teman saya. Oh kamu, mau kemana kamu? Saya mau pulang. Ayo ikut saya anterin. Saya pun diantarkan oleh teman saya tersebut. Itulah dia barokah dari sholawat pada Nabi. Segala kesulitan yang kita hadapi itu pasti akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Anda memiliki sebuah masalah, sebuah kesulitan lah, perbanyaklah baca sholawat pada Nabi. Insya Allah masalah tersebut atau kesulitan tersebut akan menjadi lebih mudah lagi. Pada waktu saya nyupir ya, di situ di mobil itu ada kakak perempuan saya dan keponakan saya pulang terapi dari daerah Malang. Tepatnya di daerah Purwosari, jalan agak menurun. Pada waktu itu saya pakai mobil Panther.
Dan di depan saya itu ada mobil putih bagus, kalau nggak salah namanya itu Grand Livina. Dan di belakang saya itu ada sepeda motor, juga ada bis Akas tapi agak jauh. Dulu pernah dikasih ijazah atau amalan oleh seseorang, katanya iki wocon gawe nyarang udan. Di waktu ada acara kecil-kecilan, ketika itu hujannya sangat deras. Saya seketika ingat ke orang tersebut, oh ya, katanya kalau hujan disuruh baca amal tersebut itu. Tawasul ke siapa, dan saya baca, dan alhamdulillah agak reda dan sampai terang hujannya. Gak tahu kenapa mobil Grand Livina itu rem mendadak. Mobil saya itu ada di belakangnya, kira-kira 1,5 meter lah jaraknya. Otomatis saya juga ngerem mendadak juga. Waktu itu saya pejamkan mata, ngerem mendadak, pejamkan mata. Mobil saya sama mobil Grand Livina itu udah tabrakan kalau feeling saya. Karena jaraknya yang dekat dan ngerem mendadak. Belum yang belakang mobil saya itu ada sepeda motor dan bis Akas. Dan ternyata saya buka mata itu, mobil saya gak nabrak sama sekali pada mobil Grand Livina. Lecet pun gak ada mobil Grand Livina itu. Saya kan orangnya ya tirakatan itu apa namanya kulidhi rohin, jadi sesuatu yang mempunyai ruh gitu saya cegah gitu loh, seperti halnya ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya yang intinya itu punya ruh gitu loh. Hasil dari tirakat ini sudah banyak sekali. Kalau lagi ujian, salah satunya pada saat ujian ini, belajar di depan yang belakang hilang, belajar di belakang yang depan hilang, belajar di tengah depan hilang belakang gitu. Tapi anehnya pada saat saya mengerjakan tugas soal ujian, saya sudah masuk ke ruangan ujian, saya diberikan yang namanya kertas ujian, saya kok aja beri aja sudah ada di otak gitu loh, sudah terorganisir di otak gitu loh. Sempat ada bunyi tabrakan di belakang. Ternyata yang nabrak itu sepeda nabrak mobil saya. Aduh, yang lecet itu mobil saya dikit lah, tapi gak apa-apa. Saya bersyukur bisa selamat dari kejadian tersebut. Itu ajaib. Kalau gak ajaib ya bikin sendiri wes. Oke, itu tadi sharing kita tentang pengalaman-pengalaman ajaib. Kalau Sobat Kicau punya pengalaman ajaib lainnya, komen di bawah ya. Kalau Sobat Kicau punya kritik, saran, atau ide menarik untuk konten-konten kita ke depannya, juga boleh banget komen di bawah ya. Selain itu, jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian Kicau Santri kali ini, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.